Mau punya suami kaya atau suami jahat? Ya, suami kaya lah. Siapa coba yang mau hidup sama suami jahat? Ih, kalau dia kaya tapi jelek mukanya gimana, Pian? Mah, ganteng atau jelek itu kan relatif ya. Dan aku yakin kalaupun dia jelek, pasti hatinya baik. Wow, calon suamiku tinggal di istana semegah ini. Salah gak? Sekaya apa dia, coy? Neng, ngapain ke Istana Angker ini sendirian, Neng? Istana angker, Bu. Loh, jangan bilang kamu nggak tahu ceritanya lagi, Neng. Ih, di dalam sana ada satu makhluk yang menyerupai monster. Dan dia tuh penyendiri pes jahat banget. Jahat gimana nih maksudnya, Bu? Sekitar 3 tahun yang lalu deh kayaknya. Ada pangeran dari kerajaan ini yang nggak sengaja meledakkan gudang kembang api rakyat. Dan menewaskan ratusan orang. Bahkan puluhan rumah ikut hancur terbakar. Astaga. Tapi setelah kejadian itu, pangeran beserta keluarganya menghilang tanpa jejak. Dan rumor pun mengatakan kalau mereka semua dimakan oleh monster itu akibat kejahatan mereka. Sabar, Bu. Monster yang dari tadi Ibu sebut ini, Ibu sendiri pernah lihat gak wujudnya gimana? Enggak sih, Ibu cuma dengar dari orang sekitar aja. Intinya jangan masuk ke Istana Angker itu, udah banyak kejadian orang hilang di sana. Oh iya? Duh, gue jadi bingung deh. Kenapa sistem nyuruh gue ke istana angker itu ya? Apa jangan-jangan calon suami gue salah satu dari orang hilang yang disebutin Ibu tadi lagi? Cu, ini hadiah buat kamu. Jepit bunga ajaib. Yuk, diambil. Nenek ngomong sama saya ya, dan kenapa nenek tiba-tiba ngasih saya jepit bunga ini? Jepit bunga itu adalah gambaran hati seseorang. Jika kamu bersama seseorang dan kamu melakukan kebaikan hatinya, maka jepit ini solusinya. Oh iya? Keren banget, tapi gimana cara kerjanya, Nek? Jepit bunga ajaib ini akan berubah jadi hitam jika orang yang ada bersama kamu memiliki hati yang busuk dan jahat. Oh gitu. Tapi kenapa nenek kasih ini ke saya? Maksud saya kan kita baru ketemu hari ini ya, Nek? Nenek dengar kamu mau masuk ke istana itu. Dan nenek adalah satu di antara ratusan orang yang percaya kalau monster yang ada di dalam istana itu adalah makhluk yang baik. Permisi, apakah ada orang di sini? Atau monster? Ada perlu apa jauh-jauh datang ke istana ini? Suara siapa itu? Di balik tirai ini, sekali lagi saya tanyakan, ada perlu apa Anda ke sini? Apakah Anda tidak takut dengan rumor istana ini? Well, kayaknya lebih sopan jika Anda keluar dari tirai itu deh dan berbicara empat mata dengan saya. Ya udah kalau nggak mau keluar, tujuan saya ke sini ya buat cari calon suami saya. Tapi dari tadi saya nggak lihat siapapun di sini. Calon suami, tapi di sini tidak ada siapapun. Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Saya cuma disuruh sistem buat datang ke sini dan bertemu sama calon suami saya. Mungkin dia adalah calon istri kamu yang kamu tunggu, Ethan. Nggak salah lihat di saya. Itu gelas barusan ngomong. Aduh, Papa. Maafkan Mama, Ethan. Mama lupa ngawasin si Papa karena sibuk rapiin baju. Ada tamu? Sekarang lemari pakaian juga bisa ngomong dong, dan apa-apaan ini? Kenapa lemari pakaian dan gelas saling manggil papa dan mama? Sabar, tolong jelasin ke saya ada apa ini? Kenapa barang yang seharusnya mati bisa berbicara? Dan kenapa Anda tidak mau keluar dari tirai ini? Jumlah baterai kehidupan gue hari ini 1%. Ya nggak kaget sih. Pian, semangat dikit kayak hidup. Masih muda, pacarinlah cowok ganteng sebanyak-banyaknya. Ya kayak mereka mau aja sama aku yang gak ada semangat hidupnya gini. Pian, astaga Pian, udah 3 kali Bu panggil kamu. Telinga kamu di mana? Iya, maaf Bu, hadir. Ibu bukan lagi absensi. Ibu nyuruh kamu jemput anak baru di gerbang sekolah. Pergi sana. Duh, sumpah mana sih tuh anak baru? Weh, baterai kehidupan lu kok rendah banget? Lu gak apa-apa? Wow, nih cowok ganteng banget plus baterai kehidupannya 99%. Tenang, baterai kehidupan gue pernah 3% juga. Tapi gue pakai aplikasi. Agak aneh sih ini. Kita kayak ngurusin kucing kecil gitu. Nah, pas lagi ngurusin dia. Tanpa sadar kita juga jadi ikut ngurusin diri sendiri juga. Jujur ini gemes banget sih. Iya kan? Dia cuman kayak nanya kabar lu, terus ngasih reminder buat hal-hal kecil kayak sikat gigi atau sekedar stretching. Bahkan ada latihan pernapasan yang bikin rileks gitu. Intinya gue ngerasa jadi versi diri gue yang lebih baik sih. Menarik banget sih ini untuk dicoba. Oh ya, apa tadi namanya? Catzy. Baterai kehidupanku naik jadi 80%. Kok bisa? Pian, ada yang jemput kamu tuh. Namanya Ethan dan dia ngakunya sih pacar kamu. Apa? Dari tirai ini kosong.
Kemana dia? Dia tidak kemana-mana sayang, hanya saja dia tak berwujud. Makanya kamu tidak bisa melihatnya. Sabar, jadi dari tadi saya ngomong sama angin. Tentu saja bukan angin biasa sayang. Mungkin kami harus menjelaskan semuanya kepadamu. Biar aku saja yang menjelaskan, Mah. Wow, ini istana angka sih lebih bersih daripada rumah aku loh. Oh iya, sama monster. Kemana monster yang disebut orang-orang itu? Monster itu tidak nyata. Tidak nyata. Kamu pasti sudah dengar cerita tentang pangeran dan keluarganya yang mendadak hilang kan? Nah itu kami. Orang-orang taunya kami menghilang dimakan monster. Padahal kami hanya berubah menjadi benda mati. Atau bahkan ya jadi angin. Terus selama ini yang dianggap monster sama orang-orang itu siapa kalau emang nggak ada wujudnya? Sekali lagi, tidak ada monster. Semua orang hanya berspekulasi dan bikin cerita horor biar tidak ada satupun orang yang berani masuk ke istana ini. Oke, terus gimana dengan rumor orang hilang yang masuk ke istana angker ini? Tidak ada orang hilang. Mereka datang ke sini untuk mengakhiri hidupnya. Dan kami hanya memberikan mereka uang untuk memulai hidup baru di negara lain. Itu saja. Ibaratnya kalian tajir. Sangat. Tapi apa gunanya harta jika kami saja tidak bisa keluar dari istana ini karena wujud kami seperti ini. Bener juga sih. Dan Anda bilang tujuan Anda ke sini untuk mencari calon suami Anda. Tapi kayaknya ini sistem error deh. Soalnya jarak jodoh saya sama jodoh saya tuh nggak bergerak sama sekali dan bahkan keluar garis gitu loh. Halo, masih di sini nggak ya? Soalnya kan Anda angin nih ya, jadi saya nggak tahu Anda tuh masih di sini ngedengerin saya apa udah pergi. Saya masih di sini. Anda orang pertama yang tidak ketakutan melihat kami. I mean, gelas dan lemari yang berbicara. Bukankah itu tidak normal? Well, bisa dibilang saya lebih takut sama manusia sih daripada sama hantu. Jadi ya, gitu deh. Baiklah kalau begitu. Mau keliling istana ini enggak? Tenang saja. Saya akan membawa senter jadi Anda tidak akan tersesat. Boleh? Pian, kamu kemana aja? Kok udah seminggu belum pulang sih? Jangan bilang kamu udah hamil lagi sama cowok di luar sana. Astaga, mama ini otaknya jorok banget sih. Gimana mau hamil? Coba orang tiap hari kerjaan aku di sini tuh cuma curcol sama angin, gelas dan lemari gitu loh. Hih? Kamu gila, Ian? Kok curcolnya sama barang? Dan apa barusan? Angin? Duh, ceritanya panjang deh. Nanti aku ceritain ke mama kalau aku udah pulang lagi ke rumah, oke? Oke, tapi gimana itu kabar calon suami kamu? Kamu udah ketemu belum sama dia? Soal itu belum, mah. Kayaknya ada error deh di sistem. Nanti deh habis ini aku ke pusat bantuan buat nanya-nanya soal calon suami aku. Siapa di sana? Ethan? Kok kamu tahu aku ada di sini sih? Feeling. Anyway, kayaknya aku udah kelamaan deh tinggal di sini. Aku harus pulang dan... Suara apaan itu? Ledakan. Kayaknya ada yang berusaha untuk menghancurkan istana ini deh. Lu pasti kembarannya si Pien kan ya? Kenalin, gue Eden, pacarnya si Pien. Apa? Pacarnya Pien. Mampus gua. Apa-apaan ini? Lo sayang? Kok kamu udah datang ke rumah sih? Kan aku udah bilang kalau... Lukas, kamu udah di sini? Bisa jelasin? Ada apa ini? Yan, tolongin gua dong. Lu yang jelasin ke Lukas, tapi bilangnya semua ini karena lu yang mau jadi pacarnya, karena iri lihat gue, bukan karena gue yang mau. Lu Sinti. Please, nanti gue bayar lu 2 kali lipat deh, ya? Lukas, sorry. Gue udah tahu lu bukan Pien dari pas pertama kali kita ketemu di kafe. Apa? Sabar. Kalau lu emang udah tahu dari awal, kenapa lu biarin aja gitu? Lu gak ngomong apapun. Gue yakin pasti ada alasan di balik semua ini, dan gue mau dengar. Well, sejujurnya gue ngelakuin ini biar gue bisa kuliah sih. Karena kembaran gue janjiin gue kalau misalnya gue mau gantiin dia buat pacaran sama lu untuk sementara, dia bakal bayar kuliah gue. Sementara, nggak selamanya. Iya dong, dia masih mau nikah sama lu. Nikah sama gua atau sama muka dan harta gua. Mampus, dia sadar lagi kalau si Pien cuma manfaatin dia. Anyway, thanks to you, gue jadi punya alasan jelas buat mutusin dia sekarang. Lu mau putus sama dia? Iya dong, setahun kita pacaran. Gue cuma jadi ATM berjalan dia aja. Buat apa lagi diterusin, apalagi sampai nikah. Aduh, please jangan putus. Kalau kalian sampai putus, dia gak bakal bayarin kuliah gue lagi, ya. Kampus lu namanya kampus kentang dunia, bukan? Loh, kok lu tahu sih kampus gue di mana? Itu karena dia bayar uang semester lu pakai kartu kredit gua. Mungkin dia tahu gua nggak bakal ngecekin histori transaksi dia. Tapi ya, walaupun gua nggak ngecekin, notifnya muncul cuy. Dan sebenarnya gue juga tahu kalau dia itu selingkuh. Cuman ya,
belum ketemu bukti langsungnya aja. Jadi ya gitu. Lah itu tadi cowok yang ada di depan rumah kita, itu selingkuhan dia, weh. Oh, jadi lu gitu, Yan, ke kembaran lu sendiri. Pian, Kuliah lu udah gue bayarin dan sekarang lu ngejual cerita gue selingkuh sama cowok lain ke cowok gue. Gak bisa dimaafin lu ya. aduh Pian, gue Stop, Yan. Gue udah muak sama lu. Sejujurnya, kemarin gue ajak lu ke kafe itu buat mutusin lu. Tapi karena gue sadar itu bukan elu, gue batalin dan malah nyaman ngobrol sama kembaran lu ini. Apa? Lu nyaman sama dia? Ini artinya lu selingkuh dong dari gue. Gue selingkuh. Lu yakin ngomong begitu ke gue setelah lu booking hotel beberapa kali pakai kartu kredit gue? Tahu malu dikit bisa kali. lu ngapain ke hotel anjir, Yen? So, udah jelaskan kenapa kita harus putus. Gue benci sama lu, Pian. Semua ini gara-gara lu. Anyway, Lukas, sorry banget ya. Gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau kembaran gue pakai kartu kredit tuh buat bayar uang semester kuliah gue. Tapi gue janji gue bakal bayar balik kok. Cuman ya nggak sekarang. Gak usah, lu kerja aja sama gue. Gue lagi butuh orang. Hah? Kerja? Jangan bilang gue harus kerja jadi simpanan lu lagi. Ya kagak lah, lu pikir gue cowok apaan? Lagian, gue jomblo sekarang. Plus, gue punya restoran kecil. Lu jadi pelayan sama kasir aja deh di sana. Nanti gue gaji biar lu bisa bayar uang semester lu selanjutnya. Gimana? Well, menarik sih. Tapi gue penasaran kenapa lu baik banget ya sama gue. Kenapa? Ya, kenapa gue harus jahat sama orang yang udah baik sama gue? Iya kan? Oke, kalau gitu makasih atas tawaran kerjanya. Kapan gue bisa mulai kerja? Besok boleh.